Tim nasional China tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Senin malam dan puluhan pemain serta jajaran staf langsung menuju ke Hotel Langham, tempat mereka menginap selama di Jakarta. Disuguhi makanan khas Indonesia, pemain Cina habiskan 3 piring, sampai ngomong begini. Jelang laga krusial antara Timnas Indonesia versus Tiongkok dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Belum bertanding beberapa pemain Cina ini sesumbar ya guys. Cina sesumbar kalahkan Timnas Indonesia 3-0 di SUGBK. Media Vietnam, gila mimpi di siang bolong. Cina pikir bakal menang mudah seperti di kandangnya kemarin ya guys. Padahal ini mereka tandang di Stadion Timnas Indonesia. Dan media Vietnam mengejek mereka. Di leg kedua ini atmosfer akan berbeda ya guys. Karena cuaca dan tekanan supporter Timnas Indonesia jadi hambatan terberat Cina ya guys. Saya yakin dan percaya sudah pasti tidak sabar ya untuk menyaksikan perlawanan terakhir di kandang sendiri, yaitu Timnas Indonesia menghadapi China di Stadion Gelora Bung Karno yang bakal akan berlangsung ada 2 hari lagi. Hari ini 3 hari bulan, esok 4 dan 5 hari bulan. Indonesia akan menghadapi satu tantangan Timnas China. Dan kalau dilihat ya, media-media baik media lokal ataupun internasional banyak yang membuat sorotan tentang persiapan Timnas Indonesia untuk laga menghadapi Timnas China. Jelang laga krusial antara Timnas Indonesia versus Tiongkok dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, suasana jelang pertandingan justru diwarnai momen unik dan hangat. Salah satu pemain Timnas Tiongkok mencuri perhatian bukan karena aksi latihan atau pernyataan pedas pra-pertandingan, melainkan karena nafsu makannya yang luar biasa saat mencicipi kuliner khas Indonesia. Dalam jamuan santai yang digelar di salah satu hotel bintang 5 di kawasan Senayan, para pemain tim tamu disambut dengan berbagai menu khas Nusantara. Panitia lokal memang sengaja menyuguhkan masakan tradisional sebagai bentuk sambutan budaya, mulai dari rendang, ayam penyet, sate Madura, hingga urap, nasi uduk, dan aneka sambal khas. Namun yang mengejutkan, seorang pemain tengah dari tim Tiongkok, yang identitasnya tidak disebut secara resmi, terlihat sangat menikmati hidangan tersebut. Ia bahkan tercatat 3 kali kembali ke buffet, menyendok rendang dan nasi dengan semangat tinggi. Bahkan, beberapa staf hotel mengaku melihatnya berkeringat karena sambal, tapi tetap tidak berhenti makan. Saya kira makanan Indonesia akan terlalu pedas, tapi ternyata, ini enak sekali. Saya belum pernah makan rendang sebelumnya, ini seperti keajaiban di mulut, katanya sambil tertawa kepada media lokal yang meliput. Tak hanya itu, pemain tersebut juga sempat bercanda kepada staf hotel, mengatakan, "Kalau makanannya begini terus, saya bisa lupa pulang ke Cina." Ucapan itu sontak membuat suasana menjadi cair dan akrab. Beberapa pemain lain pun ikut mencoba sambal matah dan tempe mendoan yang disediakan. Bahkan pelatih kepala mereka sempat mengingatkan agar tidak makan terlalu banyak malam sebelum pertandingan, yang disambut gelak tawa seluruh tim. Makanan jadi jembatan budaya. Momen ini menuai reaksi positif dari netizen Indonesia setelah videonya beredar di media sosial. Banyak yang merasa bangga karena cita rasa kuliner Nusantara bisa meninggalkan kesan mendalam pada tamu asing, bahkan di tengah tensi kompetitif pra-pertandingan. Lupakan diplomasi politik, ini diplomasi sambal, tulis salah satu komentar di X, dulu Twitter. Kejadian ini juga memperkuat pandangan bahwa sepak bola bukan hanya soal skor dan taktik, tetapi juga tentang pertemuan budaya, cerita kemanusiaan, dan hubungan antar bangsa. Salah satu juru masak hotel yang terlibat dalam jamuan tersebut bahkan sempat berkata, "Kami tidak menyangka mereka akan suka makanan kita. Awalnya kami hanya siapkan versi tidak terlalu pedas, tapi ternyata mereka minta tambah sambal. Kami bangga." Tantangan besar di GBK, namun euforia kuliner ini tentu tak boleh membuat publik lupa akan tantangan besar di lapangan. Laga Indonesia versus Tiongkok malam ini di Stadion Gelora Bung Karno akan sangat menentukan nasib kedua tim di grup F.
Kemenangan akan membawa harapan besar menuju babak selanjutnya kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia datang dengan semangat penuh, terlebih dengan dukungan puluhan ribu supporter Garuda yang dipastikan memadati GBK. Di sisi lain, Tiongkok juga tak mau kalah. Mereka datang dengan kekuatan penuh dan posisi yang tak jauh dari Indonesia di klasemen grup. Meski demikian, momen santai seperti ini memberi angin segar di tengah tekanan kompetisi. Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, bahkan sempat berkomentar ringan saat ditanya soal jamuan kuliner itu. "Bagus kalau mereka kenyang, semoga nanti mainnya lambat," ujarnya sambil tersenyum. Kesimpulan, sambal, sepak bola, dan persaudaraan apapun hasil pertandingan malam ini. Momen sederhana ini akan dikenang sebagai bagian dari kisah unik sepak bola di Asia. Bahwa sebelum duel keras di atas rumput, ada sambal dan senyum yang mempertemukan dua bangsa. Karena kadang, sebelum peluit panjang dibunyikan, sepiring rendang bisa lebih berbicara daripada strategi efek rendang power. Menariknya, kabar tentang pemain Tiongkok yang kalap makan makanan khas Indonesia bahkan sempat memunculkan guyonan di kalangan netizen. Apakah ini akan menjadi strategi rahasia Garuda? Tidak sedikit yang bercanda bahwa rendang bisa jadi senjata taktis untuk membuat lawan terlena. Gak perlu taktik parkir bus. Kasih aja rendang, sate, sambal korek, selesai itu game. Tulis salah satu netizen di Instagram. Sementara itu, penggemar sepak bola dari kedua negara menyambut hangat momen ini sebagai bentuk sportivitas dan kehangatan budaya. Dua hal yang kadang terlupakan di tengah atmosfer panas pertandingan. Beberapa fans dari Tiongkok bahkan ikut merespon positif di Weibo dan forum-forum sepak bola mereka, memuji keramahan tuan rumah dan mengatakan mereka ingin mencoba langsung kuliner Indonesia jika suatu hari berkesempatan menonton langsung di GBK. GBK bukan hanya soal bola, tapi juga panggung budaya. Stadion Gelora Bung Karno malam ini bukan hanya akan menjadi saksi pertarungan dua tim nasional, tapi juga menjadi titik temu dua budaya besar, Indonesia dan Tiongkok. Ribuan penonton diperkirakan sudah memadati stadion sejak sore hari, lengkap dengan atribut merah putih dan yel-yel khas Garuda. Di sekitar stadion, suasana juga dipenuhi dengan UMKM kuliner lokal yang menjajakan makanan khas, dari kerak telur, nasi goreng kebuli, hingga es cendol. Beberapa supporter asing bahkan terlihat ikut antre mencicipi jajanan tradisional, yang membuat suasana pertandingan terasa seperti festival. Menurut laporan dari panitia lokal, pihak penyelenggara memang sengaja memperluas area kuliner dan menampilkan live music khas daerah sebagai cara untuk menunjukkan bahwa menonton bola di Indonesia adalah pengalaman utuh, bukan sekadar 90 menit pertandingan. Pesan damai dari sambal kejadian ini juga menjadi semacam pengingat bahwa olahraga bisa menjadi alat pemersatu yang kuat, terlebih ketika dibalut